Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah kalau baik. Oh iya, sebenarnya Bapak tuh tahu muka, cuman masih ragu ini teh siapa gitu. Jadi boleh perkenalan? Boleh. Boleh dari A dulu sebelah sana. Nama saya Dede Irfan Maulana. Boleh dipanggil Dede. Dari kelas? IPA 1. Lanjut. Nama Yesi Mufliha sama sekolah. Saya Indriani sampai sekolah sama. Sekelas, alhamdulillah kalau Kita kan sekelas best ya. friend. Ini Dede, ini Ya. Yesi, ini Indri. Oke. Nih, mungkin kalian sudah tahu mungkin ya kenapa kalian disuruh sama Bapak ke ruang BK gitu ya. Nah, mungkin di sini ada Bapak mau mengadakan konseling kelompok gitu ya. Nah, tapi sebelum melakukan konseling kelompok, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh ada yang mau memimpin? Bapak saja. Oh, Bapak saja boleh. Untuk selanjutnya berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Oke, gimana teman-teman semuanya, duduknya sudah nyaman? Sudah, Pak. Alhamdulillah kalau nyaman. Langsung saja ya. Dalam konseling kelompok ini ada peraturannya ya yang harus kalian patuhi atau harus dijalani gitu ya dalam aturan ini. Nah, aturan yang pertama gitu teman-teman semuanya harus menjaga kerahasiaan dari kegiatan konseling kelompok berlangsung ini. Apakah kalian sudah bisa untuk menjaga rahasia? Bisa Pak. Insya Allah, Pak. Insya Allah ya kalau bisa gitu. Dan kalian semua udah percaya gitu satu sama lain dengan teman-teman yang dari sini? Percaya, Pak. Insya Allah. Alhamdulillah kalau percaya. Nah, untuk lebih mengefektifkan waktu gitu ya. Oh iya, hampir lupa Bapak. Untuk waktunya kesepakatan bersama aja. Waktunya 40 menit. Apa cukup? Cukup, Pak. Cukup. Alhamdulillah kalau cukup ya. Langsung saja mungkin ya ke permasalahannya langsung saja ya. Coba dari Teteh apa? Kalau dari saya pribadi ya Pak, saya itu susah belajar gitu Pak, emang orangnya pemalas, jadi nilai saya ya kurang gitu. Oh, jadi permasalahannya jadi kurang semangatnya belajar gitu. Coba Teteh. Kalau Yesi Pak, susah buat nolak ajakan orang gitu Pak. Jadi kalau teman-teman ngajak, jadi kalau kamu lagi sibuk bisa aja gitu ya, walaupun itu tidak bisa gitu. Oke, dari Aan ya? Kalau aku sih, Pak, gimana ya? Aku selalu tidur gitu, Pak, di kelas. Oh, jadi karena sering bergadang mungkin ya, jadi ketika pelajaran berlangsung tidur gitu. Iya, Pak. Minum. Iya Pak. Gak apa-apa ya, mungkin kurangin aja mungkin. Nah, yang menurut kalian nih yang paling riskan untuk dikonseling siapa nih, permasalahan dari siapa? Ya sih Pak, kalau kata aku, soalnya kan emang aku juga sering rasain gitu Pak, susah kalau nolak ajakan orang. Dari Anya? Ini udah Sama. Yesi aja sama. Ya udah, coba Bapak ingin nanya ke Yesti, kenapa sih gak bisa bilang tidak gitu ketika teman atau orang ngajak? Jadi Pak, gimana ya? Aku tuh orangnya nggak enakan gitu Pak. Jadi pas kayak temen ngajak tuh kayak, oh ya udah hayu gitu aja. Padahal aku sendiri teh kayak misalnya lagi keadaan capek atau gimana gitu. Tapi nggak enak aja gitu Pak kalau nolak orang. Jadi lebih oh ya udah gitu, ayo aja gitu. Tapi di sisi lain adakah gitu untuk menolak gitu sekali-sekali atau gimana? Ada sih Pak, tapi gimana ya Pak? Gak bisa gening Pak, gimana ya rasanya teh asa nggak enak gitu Pak kalau orang teh jadi di sisi itu gimana gitu Pak. Jadi kepikiran terus nantinya teh kalau nolak. Oh, jadi lebih ayo aja gitu. Jadi setiap diajak bisa gitu. Gimana nih tanggapan dari Teteh Indri? Kalau menurut saya emang susah sih Pak, kalau saya pribadi juga emang susah gitu nolak temen teh, apalagi kalau teman dekat kan susah gitu. Jadi saya juga apa sih namanya, bukannya ini ya Pak, jadi setujulah sama Yesi gitu kalau merasa bukan tertekan ya, gak enak gitu kalau kayak gitu teh. Dari Ani sendiri? Kalau aku sih apa? Emang aku kan orangnya terbilang cuek gitu ya, Pak. Jadi kadang emang selalu kepikir gitu ya, selalu iya aja. Tapi kadang juga aku teh gitu, ada apa, ada tugas, ada apa, ya udah nggak aja gitu.
kadang bisa nolak kadang enggak juga gitu Pak, tapi ya kalau aku masih disesuaiin aja gitu, kalau lagi senggang ya hayu, kalau enggak ya enggak akan sih Pak. Oh jadi lebih fleksibel Ya, gitu. Bapak boleh nanya lagi ya Teh Yesi? Boleh Pak. Gimana sih cara menangani gitu supaya Teh Yesi itu bisa menolak gitu? Eh, aku juga waktu dulu teh pernah gitu ya Pak, sesekali nolak gitu, tapi pernah waktu dulu teh emang keadaan tuh lagi capek banget gitu Kak, terus diajak buat nganter temen gitu, tapi aku teh satu sisi kayak nggak pengen gitu, udah soalnya kan capek apa, tapi satu sisi lainnya teh kayak nggak enak aja gitu buat nolaknya teh, tapi tetep aja we pergi gitu walaupun keadaannya capek juga gitu Pak. Jadi maksain gitu. Hmm, Nah, ketika mungkin ada mungkin ya di satu titik mungkin Teh Yesi menolak itu bagaimana? biasanya paling eh aku menonaktifkan data gini Pak di HP gitu, jadi kayak udah we nggak bisa dihubungi buat istirahat gitu Pak, jadi nggak langsung nolak secara misalnya kayak minta antar terus aku tiba-tiba karena aku nggak bisa nolak jadi aku ngilang gitu gini Pak. Jadi lebih menghilang gitu. Tapi apakah temannya suka tahu waktu kah atau gimana ketika mengajak? Kadang juga aku pas ada kegiatan mereka nggak tahu gitu Pak, jadi kayak mungkin akunya sendiri sih kurang komunikasi sama teman-temannya gitu, mungkin eh, nggak bisa nolak tuh karena akunya nggak bisa mengungkapkan gini Pak ke teman aku. Nih, mungkin dari Teh Yesi boleh ada tanggapan dari Teh Indri gimana caranya? Kalau dari saya pribadi ya Pak, karena kurang setuju ya kalau sama Teh Yesi, karena kayak tadi matiin data, kalau kayak gitu seakan-akan kita menghindar dari masalah. Kenapa? Jadi kita itu sebagai gimana ya Pak, kayak kalau robot intinya itu adalah diri kita, otomatis kita yang akan ngendaliin diri kita gitu. Ketika kita gak suka ya udah bilang aja gak suka gitu, ketika nggak mau ya udah bilang aja nggak mau, karena nggak selamanya kita itu bakal nurutin orang lain terus gitu, belum tentu orang lain juga mikirin kita. Makanya ada yang bilang patah kalau misalkan lebih baik mementingkan dulu kepentingan sendiri daripada kepentingan orang lain, karena emang benar gitu Pak, karena kita itu harus sayang ke diri kita sendiri gitu, jangan sampai kita lebih mementingkan orang lain tapi diri kita sendiri malah kayak bukan apa ya, terabaikan gitu Pak istilahnya Mas. Itu sih kalau menurut saya. Itu tanggapannya Teh Indri. Dari tanggapan AA? Kalau aku sih setuju ya kayak tadi Indri. Soalnya kalau aku sih berpendapatnya gini, mending kayak egois kepada diri sendiri aja gitu. Jadi mentingin diri sendiri. Kenapa? Emang yang ngejalanin semua kegiatan kita kan emang kita gitu, bukan orang lain ya. Kita punya keperluan ya kita yang ngerjain, bukan orang lain. Kalau bisa kita yang punya urusan sama orang lain kerjain ya itu kan gak apa-apa ya gitu ya Pak, bisa kita juga bisa ngurusin yang orang lain, tapi kan yang nyatanya yang punya urusan kita, yang lakuin juga kita ya, otomatis kita juga yang harus ngeluarin waktu buat nyelesain urusan kita ya. Otomatis kalau aku sendiri sih selalu egois dulu untuk diri sendiri. Kalau udah nih kayak kebutuhan atau masalah aku udah selesai, boleh orang lain. Kalau kita masih butuh dengan waktu yang kita miliki ya habisin aja waktu itu buat kita aja gitu, bukan buat orang lain gitu sih Pak kalau pandangan aku. Nah, bagaimana nih Teh Yesi dari teman-temannya udah mengemukakan pendapatnya? Ya sih Pak, mungkin nanti bisa aku terapin buat kedepannya, tapi mau nanya dulu ke Bapak, kalau dari Bapak ada cara atau teknik apa gitu Pak biar kitanya teh bisa mengungkapkan pendapat kita. Oke, baik. Mungkin Bapak akan melakukan simulasi supaya bisa lebih diterapkan gitu dalam kehidupan sehari-hari. Boleh? Boleh Pak. Coba siapa yang mau jadi itunya? Yesi aja Pak, kan tadi katanya Yesi yang nggak bisa nolak nih, jadi Yesi aja yang ini yang apa yang diminta. Nah, siapa yang mau memintanya? Boleh saya aja Pak. Boleh. Kalau hanya jadi, Temennya dia aja Pak. coba langsung aja. Langsung aja. Ya. Ya sih, gimana kalau sebelum UAS kan kita mau UAS nih, gimana kalau kita liburan Liburan teman-teman. Ramen, jadi sebelum UAS kita refreshing dulu. gunung. Harus ikut semuanya pokoknya. Bapak susah Bapak nolaknya. Gimana kalau nolaknya secara halus aja, seperti, aduh nggak bisa nih, saya mau prepare untuk
belajar gitu kan, belajar buat nanti UAS gitu, biar ada bahan untuk nanti UAS gitu. Boleh bisa seperti itu. Ya boleh, ulangin dong. Yang lain atau mau yang barusan aja? Bebas lah. Misalkan aku ngajak ini ya main, yes kita ke Bandung yuk, ke mall, kita happy sebelum UAS. Kayaknya nggak bisa deh, aku harus prepare dulu kayaknya buat UAS, soalnya takut nilainya nanti anjlok. Ngapain mikirin UAS, kan toh nilai pasti segitu-gitu aja, apalagi kan sekarang lagi daring. Tapi kan setidaknya kita mau berusaha dulu gitu. Ngapain belajar, toh kan setiap itu belajar ya, setiap hari juga kita belajar, kan kita juga butuh refleksi. Kayaknya nggak bisa deh kalau sebelum UAS. Kenapa emang? Kan prepare juga buat UAS gitu, takutnya nilainya anjlok. Tapi kan nggak belajar juga sih, biasa ya. Iya, percuma kita belajar juga, apalagi ini karena daring. Tapi kan setidaknya kita berusaha dulu sebelum UAS ya Pak ya. Iya betul. Iya, kan bisa ya nanti malamnya ya. Iya, Malam sebelum nonton paling sejam 2 jam. Aduh nggak bisa, soalnya suka capek gitu, nanti kesananya bakal males. Males dia mah banyak alasan deh, udah kita berdua aja Udah deh. aja ya. Lupa gitu Pak, aku udah takut tolak teh Pak. Nah mungkin TSI bisa menolak dengan secara yang lebih halus lagi gitu, kayak misalnya oh ya aku ada kerjaan rumah, atau disuruh sama orang tua, Iya, atau gimana gitu, bisa lebih spesifik lagi gitu alasannya. Iya, dicoba lagi ya Pak ya. Dicoba lagi ya. Coba. Yes, gimana kalau kita ke pantai yuk sebelum UAS, kan ada hari tenang tuh. Iya yuk. Kita ke pantai main-main sama teman-teman. Lalu kayaknya nggak bisa deh, Kenapa emang? soalnya pasti nggak bakal diizinin sama orang tua. Gak apa-apa, nanti kita izin ya ke Iya, rumah. sama kita aja nggak apa-apa izinnya. Tapi orang tua aku tuh posesif, biasanya nggak ngizinin main gitu, teman-teman minta pengertiannya. Ya gimana dong deh, kalau gitu kan buat juga takut. Ya udah nggak apa, nanti aja tuh. Kalau udah bisa ya. Kalau udah UAS nih nanti. Nah, gimana kalau kita nanti rencanain udah UAS, jadi kan tenang juga, Iya. pasti orang tua juga gak akan khawatir. Gimana? Boleh tuh. Oke, dulu. Kakak Ces. Nah bagaimana? Kayaknya udah agak baikan gitu, kok udah agak bisa. Nah nanti bisa diaplikasikan untuk kesehari-harian gitu. Nih gimana nih? Tapi kelihatannya nih ketika tadi memerankan adegannya kurang semangat. Coba Bapak ada satu game tapi kalian melatih fokus, jadi biar semangat lagi, boleh? Boleh Pak. Boleh. Nah nama gamenya itu kayak ketika Bapak pegang mata tapi Bapak megang apa, tapi kalian harus fokus. Bisa? Oh, iya. Bisa Pak. Bisa. Coba dimulai ya. Bibir. Kayaknya kurang fokus gitu ya, masih terhanyut sama tadi adegan tadi. Coba fokus kembali ya. Coba diulang lagi. Aduh, Bapak juga nggak fokus nih. Pegang telinga. Ye. Pegang bibir. Pegang pipi. Masih ini kayaknya kurang fokus, lebih fokus lagi. Ini mata. Pindah ya pipinya ke mata sama ke dahi. Coba Over Pak. lebih fokus lagi. Coba pegang tangan. Salah sih, ini kurang fokus. Coba kita coba lagi ya. Pegang pipi. Pegang gigi. Pegang hidung. Pegang rambut. Pegang pipi. Pegang telinga. Mata. Hidung. Pipi. Mata. Bibir. Dagu. Alhamdulillah. Wah, rupanya udah semangat gitu ya. Coba Bapak mau nanya lagi boleh? Boleh. Nah, tadi kan kata TSI udah mulai gitu ya, udah mulai bisa. Nah, ketika nanti diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari bisa? Insya Allah Pak, dicoba dulu. Nah, alhamdulillah ya kalau udah bisa. Dari Tebri mungkin udah mulai bisa untuk mengaplikasikannya kayak tak barusan Insya Allah Pak. dari AA. Pasti bisa Pak, soalnya saya kan pasti mendingin diri sendiri dulu Pak. Betul sekali. Coba Bapak ingin nanya ya, kesimpulan tadi setelah mereka adegan atau setelah tadi awal, Bapak ingin tahu dari Teh Indri apa? Mungkin dari saya pesannya,
lebih pentingkan dulu diri sendiri baru pentingkan orang lain. Gitu. Dari Teh Yesti sendiri, Mungkin harus bisa, iya tadi ngebagi waktu juga buat diri sendiri, terus belajar buat nolak tapi dengan secara baik, nggak tiba-tiba ngilang. begitu bagus. Dari Dede, Kalau dari aku sih belajar jadi egois untuk diri sendiri ya Pak. Pokoknya diri sendiri dulu baru orang lain lah, intinya gitu. alhamdulillah nih. Jadi Yesti udah tahu kan bagaimana cara menolaknya ketika ada teman yang benar-benar mengajaknya mungkin ke hal yang tidak penting gitu. Jadi udah tahu ya sekarang mah bagaimana cara menolaknya. Nah, alhamdulillah gitu ya, waktu tidak terasa udah 40 menit gitu ya. Dan mudah-mudahan Teh Yesti bisa secara lebih berani gitu untuk menolaknya, tetapi dengan secara halus juga dan secara logis gitu ya Teh Yesti ya. Ya, amin. Dan mohon maaf juga Bapak tidak bisa menyelesaikan permasalahan dari Teh Indri sama AA gitu ya. Nanti di lain waktu mungkin ya kita atur jadwal lagi supaya bisa terpecahkan gitu ya permasalahan dari kalian semua gitu. Terima kasih atas kehadirannya, Bapak sangat senang sekali bisa kedatangan kalian semua gitu. Jadi gak usah sungkan-sungkan, langsung aja datang ke ke ruang BK. Ada mau konsultasi tentang apa, langsung aja, gak usah malu-malu juga ya. Bisa dipahami? Bisa Pak. Nah, tadi kan di awal kita diawali dengan doa dan sekarang diakhiri juga dengan doa biar kita semuanya sehat ya. Amin. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak pernah selesai. Terima kasih sekali lagi Bapak ucapkan. Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu ya. Amin. Dan salam juga buat keluarga di rumah ya. Ya, Pak. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan rezeki dari Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga Bapak. Yang pamit ya Pak. Ya, hati-hati.